Tatapan itu tajam, dingin, dan penuh misteri. Anak umur 4 tahun itu bilang kok dia tuh sebenarnya sudah menikah dengan seorang perempuan. Anak umur 4 tahun lain mungkin senangnya itu ngacak-ngacak rumah. Anak yang satu ini senangnya mengkritik keadaan rumahnya kalau kurang bersih. Anak umur 4 tahun ini berkata dengan mata melotot dan sambil mengancam sang pedagang ini, dia bilang, "Kamu kasih gelang itu ke ibuku. Kalau tidak, nanti saya dor kepala kamu." Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Halo teman-teman, apa kabar? Doa saya semoga teman-teman selalu sehat, bahagia, dan juga sukses. Pokoknya jangan pernah putus asa ya teman-teman. Kasus kali ini tentang seorang anak berusia 4 tahun yang sering sekali ngamuk alias tantrum. Ternyata ngamuknya anak ini bukan seperti anak biasa yang sering ngambek. Di belakangnya ternyata ada satu hal misterius yang membuat banyak dokter dan juga profesor dari berbagai negara mempelajari tentang anak ini. Tapi nggak satupun dokter dan profesor yang dapat menjelaskan fenomena ganjil yang dialami oleh sang anak. Ternyata hal ini menyangkut keyakinan tertentu. Ya sudah, mari kita simak kasus ini dan jangan lupa subscribe channel YouTube saya. Anak laki-laki berusia 4 tahun yang namanya Titu ini sering banget ngamuk alias tantrum. Dan gak tanggung-tanggung, setiap kali Titu ini ngamuk, apa aja yang di dekatnya itu pasti akan dibanting. Dan siapapun yang mendekati dia udah pasti nih, misalkan coba megang akan kena tendangan dan pukulan. Termasuk ibunya Titu ini. Setiap kali ibunya Titu ini mencoba menenangkan anaknya, dia kena tendangan dan pukulan dari si Titu. Dan saat ngamuk, Titu ini sering banget mengeluarkan kata-kata ya kayak racauan yang gak dimengerti oleh kedua orang tuanya. Shesverma. Itu yang keluar dari mulut si Titu setiap kali dia ngamuk. Santi, ibunya Titu ini selalu berusaha sabar menghadapi anaknya yang sering tantrum. Sampai satu hari Santi sadar kalau Titu itu bukan tantrum biasa. Dia bukan anak kecil yang dia ngambek biasa lah. Tapi Santi sadar kalau ada sesuatu yang merasuki Titu setiap kali Titu ini ngambek atau ngamuk. Apa jangan-jangan Titu ini kesurupan? Enggak. Ternyata yang dialami oleh Titu lebih rumit daripada itu. Apalagi Titu ini bisa ngambek dan ngamuk selama berjam-jam. Biasanya ngamuknya Titu ini baru berhenti setelah Titu kelelahan sampai hampir pingsan. Dan setiap kali dia kelelahan, lagi-lagi dia mengucapkan kata-kata asing tadi. Shesverma. Kedua orang tuanya Titu mencoba bawa anaknya ini ke dokter untuk konsultasi. Dokter pun melakukan pemeriksaan. Tapi setelah diperiksa, dokter bilang kalau masalahnya Titu ini adalah kondisi kejiwaan, bukan fisik. Kejiwaan Titulah yang tidak stabil. Mendengar ini, kedua orang tuanya Titu sangat-sangat sedih mendengar penjelasan si dokter ini. Siapa sih orang tua yang gak sedih saat tahu anaknya ini punya masalah kejiwaan? Untuk teman-teman, ibu atau bapak yang punya anak yang sering ngamuk, ngambek, marah atau tantrum, jangan menyerah dan putus asa. Cepat datangi dokter atau para ahli yang mengetahui tentang keadaan anak kita. Oke, kita lanjut ya kondisi Titu. Beberapa hari setelah diperiksa oleh dokter, Titu kembali ngamuk. Kali ini lagi-lagi setelah dia udah lelah, dia bilang, Shesverma. Santi ini mencoba sabar dengan telaten. Dia perhatikanlah anaknya ini. Setelah Titu benar-benar tenang, selesai ngamuk, Santi nanya ke Titu, Nah, Titu, shesverma itu apa? Kamu ngomong apa? Apa yang mau coba kamu katakan sama ibu bilang? Tapi saat itu Titu gak bilang apa-apa. Titu cuma ngeliatin ibunya aja. Tatapannya Titu ini agak-agak aneh. Tatapan itu tajam, dingin, dan penuh misteri. Seorang anak umur 4 tahun gak wajar lah ngeliat ibunya seperti itu. Titu kemudian bilang dengan suara yang dingin dan datar, Itu
itu namaku sebenarnya. Oke, jadi apakah Titu ini kesurupan atau ketempelan arwah orang lain? Dan apa itu Shesverma? Shesverma yang sering dibilang Titu setiap kali dia selesai tantrum. Oke, saya akan cerita sedikit tentang latar belakang si Titu. Kasus ini berasal dari negara India yang terjadi sekitar tahun 1980-an. Kasus ini menyita perhatian banyak sekali dokter anak, psikolog, dan juga profesor dari India, Inggris, dan Amerika yang semuanya tuh penasaran ingin mempelajari kasus ini. Tapi menariknya nih, gak ada satupun dari semua orang itu yang bisa memecahkan kasus ini. Padahal tadi yang mau mencoba menyelidiki kasus ini adalah profesor loh, dari berbagai negara pula. Gak ada satupun yang bisa memecahkan misterinya. Dan di sini nih menariknya, Titu adalah anak keenam yang berasal dari sebuah keluarga yang sederhana. Dari sebelum lahir, sebenarnya Titu itu sudah dianggap spesial oleh kedua orang tuanya. Waktu Santi hamil Titu, satu hari itu Santi merasakan nyeri yang luar biasa di perutnya, dan gara-gara itu Santi sempat dirawat di rumah sakit. Tapi saat dirawat di rumah sakit, dokter bilang gak ada keanehan nih, gak ada kontraksi, gak ada pendarahan, pokoknya Santi cuma harus istirahat aja. Dan setelah lahir, Titu juga menunjukkan tanda-tanda yang cukup aneh buat anak seusianya. Kata orang tuanya, waktu bayi itu Titu tuh hampir gak pernah tidur dan sering sekali nangis teriak-teriak. Sampai kedua orang tuanya kewalahan tuh. Dari kecil aja udah bikin orang tuanya kewalahan. Tapi keanehan si Titu nggak cuma sampai di situ aja. Titu ini dianggap memang sedikit berbeda. Anak berempat tahun itu sering bilang kok dia tuh sebenarnya sudah menikah dengan seorang perempuan. Titu ini juga bilang istrinya itu orangnya cantik, pandai dandan, bajunya bagus-bagus. Bahkan sekali Titu ini pernah mendatangi kakeknya dan bilang, "Bapak, tolong jaga istri sama anak-anak saya ya." Tuh aneh kan? Tapi saat itu kakeknya Titu berusaha positive thinking dan mikir, oh mungkin anaknya lagi main-main, pura-pura udah punya istri, udah punya anak, namanya juga anak-anak. Satu hari si Titu ini pernah ngeliat ibunya pakai baju yang udah lusuh. Si Titu ini bilang, baju ibu kok lusuh banget sih, kayak kain lap, padahal istri saya aja punya baju yang bagus-bagus. Nah aneh kan, istrinya ini siapa? Titu juga selalu bilang, rumah saya bukan di sini, rumah saya itu jauh lebih besar dan lebih bagus daripada ini. Selain itu, Titu juga sering kali protes kalau ada salah satu bagian rumahnya yang kotor atau bahkan kurang bersih. Misalkan anak umur 4 tahun lain mungkin senangnya itu ngacak-ngacak rumah. Anak yang satu ini senangnya mengkritik keadaan rumahnya kalau kurang bersih. Tapi semua itu dianggap oleh keluarga Titu sebagai hal yang wajar lah. Namanya juga omongan anak kecil. Pernah juga saat itu keluarga Titu tuh ingin berpergian ke suatu tempat, mereka menggunakan bus umum. Titu protes, dia bilang kenapa sih kita nggak pergi naik mobil aja? Kan lebih enak pakai mobil kita sendiri. Padahal keluarga Titu ini sama sekali nggak punya mobil, kan keluarga sederhana. Saat itu keluarga Titu menganggap kok Titu ini sedang berimajinasi kalau keluarganya punya mobil, ya diaminin lah, siapa tahu suatu saat Titu benar-benar bisa buat keluarganya sukses. Tapi anehnya saat itu Titu bisa menyebutkan jenis dan merek mobilnya, dan bahkan Titu itu tahu berapa kecepatan mobilnya, apa merek ban mobil yang dia pakai, dan bagaimana interior mobilnya. Dari sini nih keanehan mulai dirasakan oleh keluarga si Titu. Kok bisa Titu ini tahu? Bahkan Titu ini belum pernah bisa baca loh dia. Tapi lagi-lagi keluarga berpikir mungkin Titu ini itu anak yang jenius. Sampai satu hari ada kejadian yang bisa dikatakan cukup parah. Satu hari Titu ikut ibunya si Santi ini pergi berbelanja ke pasar. Di pasar itu Santi melihat ada seorang pedagang menjual sebuah gelang yang sangat cantik. Titu ini ngelihat nih ibunya dari tadi memperhatikan gelang tersebut. Itu jalanlah ke pedagang tersebut dan dia mengatakan sesuatu yang membuat semua orang syok. Anak umur 4 tahun ini berkata dengan mata melotot dan sambil mengancam sang pedagang ini, dia bilang, "Kamu kasih gelang itu ke ibuku. Kalau tidak, nanti saya dor kepala kamu." Udah pasti ibunya itu kaget dengan perkataan anaknya yang sangat-sangat menyeramkan. Sampai puncaknya waktu Titu sedang bermain dengan anak-anak seumurannya. Titu memukul anak itu dengan sebuah batang tebu hingga kondisi sang anak ini babak belur. Dari wajah anak ini sampai keluar cairan merah hangat. Anak kecil tersebut tentu aja menangis. Dan sejak saat itu, Santi dan suaminya sepakat Titu nggak bisa kita bawa ke tempat umum lagi. Setelah
Selain keanehan dari caranya bersikap, Titu ini juga punya sebuah obsesi pada sebuah kota bernama Agra. Kalau teman-teman belum tahu, Agra ini adalah sebuah kota di India yang cukup terkenal. Pada waktu itu, Agra ini terkenal sebagai kota yang sangat bagus, sangat indah. Perekonomiannya berkembang pesat, jauh lebih baik daripada kota tempat si Titu ini tinggal. Dan saat itu Monumen Taj Mahal juga ada di Agra. Nah, Titu ini sering banget nih cerita ke keluarganya tentang keindahan kota Agra. Setiap sudut kotanya, pasarnya, sampai ke beberapa orang yang dia kenal di sana. Tapi kok bisa ya Titu ini tahu sedetail itu tentang kota Agra? Padahal keluarganya belum pernah ngajak dia ke sana. Apalagi saat itu belum ada ponsel, internet. Yang namanya informasi itu cuma bisa didapat dari koran atau radio. Setiap minggu Titu selalu minta ke orang tuanya untuk bawa dia ke Agra. Tapi tentu aja orang tuanya menolak. Titu ini masih kecil dan keluarganya juga nggak punya saudara atau keluarga lain di Agra. Setiap kali permintaan yang ditolak, Titu langsung ngamuk, tantrum, marah-marah sampai dia lelah dan kemudian dia bilang, Shesverma. dan Titu selalu bilang rumah saya yang sebenarnya itu ada di Agra, bukan di sini. Dan sampai suatu hari Santi nyadarin sesuatu. Sebenarnya Titu itu nggak bilang Shesverma, tapi kata itu terdiri dari dua kata yang terpisah, Shures dan Verma. Santi langsung mikir nih, kalau Shures dan Verma ini itu kedengaran seperti nama seseorang, tapi Santi nggak tahu nih siapa mereka. Dan kalau Santi tanya ke Titu, Titu juga nggak bisa menjawab. Suatu hari ayah Titu ini memang ada urusan berdagang ke Agra. Santi sengaja nih merahasiakan ke Titu, karena nanti misalkan Titu tahu ayahnya mau pergi ke Agra, Titu udah pasti teriak-teriak minta ikut. Titu saat itu memang nggak tahu kalau ayahnya sedang berdagang di Agra, tapi kakak tertuanya Titu keceplosan. Dia nanya ke ibunya, "Bu, kapan ayah pulang dari berdagang di Agra?" Dan mendengar kata Agra, Titu langsung lari ke dalam kamarnya. Dia mengambil beberapa barang yang dia buat jadi sebuah buntelan, lalu Titu lari keluar dari rumahnya. Santi sama anak tertua ini kaget. Akhirnya anak tertuanya Santi ini mengejar Titu keluar rumah. Gak lama kemudian kakaknya Titu ini balik sambil gendong Titu yang meronta-ronta, ngamuk teriak-teriak, dan mata kakaknya Titu sudah bengkak karena pukulannya Titu. Saat itu Santi sama kakak-kakaknya Titu cuma bisa pasrah menunggu Titu selesai tantrum. Saat itu Titu mulai kelelahan, lagi-lagi Titu bilang seperti meracau, Shures Verma. Tapi sekali ini Titu juga bilang, kenapa ayah nggak mengajak saya ke toko radio di Agra? Kenapa saya nggak diajak? Toko radio itu milik saya. Saya juga sering menyelundupkan barang-barang elektronik ke Agra. Apa yang diomongkan oleh si Titu ini membuat Santi dan kakak-kakaknya Titu kaget. Kok bisa Titu tahu kata penyelundupan elektronik? Santi minta anak tertuanya untuk pergi ke Agra untuk mencari sesuatu yang berhubungan dengan toko radio. Anak tertua Santi pun pergi ke Agra dengan temannya. Setelah seharian ke Agra, anak tertua Santi ini kemudian pulang dan dia cuma mengatakan satu kalimat, "Ibu siap-siap ya, besok akan ada tamu yang datang ke rumah." Keesokan harinya benar aja ada sebuah mobil berhenti di depan rumah keluarganya Titu. Kelihatan banget kalau mobil tersebut milik orang kaya yang bukan dari lingkungan perumahan tempat Titu tinggal. Dan dari dalam mobil itu keluarlah 6 orang dengan pakaian yang sangat bagus. Ada 3 orang pria pakai jas, 1 wanita memakai sebuah sari atau pakaian tradisional India berwarna merah. Saat di dalam rumah, Titu menatap wajah perempuan yang memakai pakaian tradisional warna merah tadi. Titu minta perempuan itu untuk duduk di sampingnya. Saat itu Titu mengajukan pertanyaan yang mengejutkan pada si perempuan. Titu nanya, Uma ingat saya nggak? Wanita itu tentu aja bingung. Dia bilang, ya saya nggak ingat, kita kan belum pernah ketemu. Karena itu baru pertama kalinya si perempuan ini ketemu dengan Titu. Tapi memang benar, nama perempuan itu adalah Uma. Kok bisa Titu tahu? Keluarga Titu mulai kaget, tapi mereka membiarkan Titu ini bicara. Titu kembali menanyakan sesuatu pada sang perempuan ini yang bernama Uma yang duduk di sampingnya. Uma, ingat nggak waktu kita sering jalan-jalan sama anak-anak kita, pakai mobil putih kita? Uma masih ngurus rumah kita dengan baik kan? Titu bahkan bisa menjelaskan secara detail rumah Uma seperti apa, perabotnya apa aja, dan lain-lain. Mendengar ini, Uma semakin kaget, matanya berkaca-kaca, perasaannya campur aduk. Uma bilang ke semua orang yang ada di situ, yang anak ini ceritakan adalah tentang seorang pria, Shures
Verma. Itu adalah suami saya yang sudah meninggal dunia. Kami memang punya sebuah toko radio di Agra. Jadi ternyata waktu di Agra, anak tertua Santi ini jalan-jalan di area pertokoan. Dia menemukan ada sebuah toko radio. Toko radio tersebut langsung memancing perhatian anak tertuanya Santi karena namanya Suresh Radio. Mirip dengan kata-kata yang diucapkan oleh Titu. Di toko itulah anak tertua Santi ketemu dengan Uma. Dia cerita tentang Titu dan Uma pun tertarik pengen ketemu dengan Titu. Sambil menangis, Uma cerita kok 3 tahun yang lalu suaminya itu yang bernama Suresh Verma meregang nyawa karena dihabisi nyawanya dengan bedil. Pelor dalam bedil mengenai kepala suaminya ini menyebabkan hilangnya nyawa Suresh Verma. Kepala ini adalah bagian tubuh yang sangat fatal kalau sampai terjadi kekerasan karena di bagian kepala ini ada otak, organ pusat yang mengendalikan seluruh fungsi tubuh. Kalau pelor sampai menembus kepala maka akan terjadi kerusakan jaringan otak. Cedera yang terjadi itu nggak hanya pada area tempat pelor ini melintas, karena akan dihasilkan semacam energi yang bisa merusak bagian otak yang lain. Karena ketika pelor ini masuk, maka hal tersebut menghasilkan gelombang kejut saat masuk ke dalam jaringan otak. Ketika pelor membelah bagian otak yang lunak, maka akan terbentuk rongga di sepanjang lintasan peluru. Ini disebut juga dengan cavitation effect. Cavitation effect ini menyebabkan kerusakan jaringan otak yang semakin luas. Selain itu, otak adalah bagian yang juga punya banyak sekali pembuluh. Kerusakan pada bagian otak tersebut dapat mengakibatkan cairan merah berkumpul di rongga kepala dan peningkatan tekanan di dalam rongga tengkorak. Lama-kelamaan otak akan terdesak dan batang otak akan mengalami penekanan. Dan di batang otak ada pusat pengatur pernapasan sehingga dapat terjadi henti napas. Dan inilah yang terjadi pada Suresh. Kembali ke Titu. Setelah menceritakan kenangannya, Titu pun menunjukkan sesuatu yang lain. Titu minta Santi mengambil sebuah gunting dan memotong rambutnya. Tepat di atas dan bawah telinga kanannya Titu tampak 2 buah tanda lahir yang berbentuk bulat. Uma terkejut dan kaget setengah mati dia karena dia ingat kalau luka yang membuat Suresh meregang nyawa ada di tempat yang sama seperti tanda lahirnya Titu. Semua jadi yakin kalau memang Titu ini adalah reinkarnasi dari Suresh. Semua menceritakan jam, tanggal, hari, bulan, dan tahun saat Suresh ini meninggal dunia. Ketika dicocokkan, hal itu bersamaan dengan saat Santi ini sedang mengandung Titu. Dan di hari yang sama itulah Santi merasakan sakit luar biasa sampai tadi Santi dirawat di rumah sakit. Sampai kemudian terjawab sudah bahwa memang Titu adalah reinkarnasi dari Suresh Verma. Teman-teman, reinkarnasi adalah nama lain dari kelahiran kembali. Ada beberapa orang yang melakukan penelitian ilmiah tentang reinkarnasi dan salah satunya itu adalah seorang psikiater dari Kanada bernama Ian Stevenson. Ian ini mengaku mendapat banyak laporan dari anak-anak muda yang mengingat kehidupan di masa lampau. Dia meneliti 2.500 kasus selama 40 tahun terakhir di mana dia meneliti anak-anak berusia 2-5 tahun yang secara spontan itu seakan-akan memiliki ingatan dari kehidupan sebelumnya. Dr. Ian Stevenson ini mengambil data melalui wawancara dengan anak-anak tersebut. Apa yang mereka ingat tentang orang-orang, tempat, serta kejadian dari kehidupan tersebut. Juga dilakukan wawancara dengan keluarga. Apa mungkin mereka itu punya informasi tersebut dari cara lain seperti media, cerita, atau kontak dari lingkungan sekitar. Ian juga menanyakan detail dari apa yang diingat oleh anak-anak tersebut. Tanda lahir dan keadaan fisik anak-anak tersebut. Karena pada beberapa anak yang mengklaim tentang reinkarnasi itu punya tanda lahir atau cacat fisik yang sesuai dengan luka yang dialami oleh sosok di kehidupan sebelumnya. Kemudian, data tersebut dia bandingkan dengan data lain terkait sosok yang diingat oleh anak-anak tersebut. Dr. Ian juga mencari penjelasan lain terkait fenomena ini. Antara lain, ada namanya cryptomnesia atau seseorang tanpa sadar menyerap informasi dari lingkungan sekitar, media atau percakapan yang kemudian mereka anggap sebagai ingatan dari kehidupan sebelumnya. Dari 2.500 kasus tersebut dia menemukan ada 20 kasus yang diduga kuat memang benar kasus reinkarnasi. Yang pertama, ingatan dari beberapa anak tersebut tuh sangat-sangat spesifik seperti nama, lokasi rumah, anggota keluarga, pekerjaan, dan datanya itu cocok dengan orang-orang yang sesuai dengan deskripsi tersebut. Waktu hidup antar orang yang meninggal ini di masa lalu dengan tanggal lahir anak ini itu relatif dekat, nggak pernah melebihi 10 tahun. Dan kasus ini menariknya nggak cuma terjadi di negara-negara yang masyarakatnya memiliki kepercayaan tentang reinkarnasi. Beberapa anak juga memiliki tanda lahir yang diyakini sesuai dengan luka fatal atau cedera yang dialami oleh individu yang mereka klaim sebagai kehidupan sebelumnya. Data yang diingat oleh anak-anak tersebut cocok dengan data orang yang sudah lama meninggal dunia. Dan kasus Titu inilah salah satu contohnya. Teman-teman boleh percaya atau enggak terkait reinkarnasi ini, sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing.
Sekarang kita kembali lagi ke cerita si Titu. Setelah pertemuan tersebut, keluarga Uma ini sempat bawa Titu ke Agra. Mereka sempat ngetes Titu dengan ngajak si Titu ke toko milik saudaranya si Suresh. Mereka bilang kalau toko itu adalah toko radio milik Titu. Tapi ternyata Titu tahu nih kalau itu bukan toko radio miliknya. Titu malah dengan jelas berkata kalau itu adalah toko radio milik saudaranya. Bahkan nih, waktu Titu masuk ke toko radionya yang benar-benar nih ya, dia menepuk sebuah bangku kayu dengan keras. Itu adalah kebiasaan Suresh setiap kali keluar masuk toko. Kakak Suresh yang saat itu melihat kelakuan Titu hanya bisa diam, bengong, dan dia nggak percaya. Keluarga Suresh Verma bilang Titu ini mirip sekali dengan Suresh, aktif, emosian, dan juga pemberani anaknya. Keluarga Titu sempat menawari apakah Titu ini mau tinggal sama keluarganya Uma. Tapi saat itu Titu memilih tinggal dengan keluarganya Santi. Uma bilang Titu adalah wujud lain dari almarhum suami saya. Tapi sekarang saya dan dia sudah nggak bisa lagi bersatu seperti dulu. Akhirnya kedua keluarga tersebut membuat sebuah kesepakatan untuk tetap saling mengunjungi. Setelah kasus ini heboh, banyak sekali profesor dari India dan juga luar negeri datang untuk meneliti kasusnya si Titu ini. Tapi sampai sekarang mereka belum bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi sama Titu. Mereka cuma bisa menyimpulkan pada saat Suresh ini meregang nyawa, jiwanya ini entah bagaimana bisa masuk ke dalam tubuh Titu yang saat itu sedang dalam kandungan. Kini Titu sudah besar dan dia bekerja sebagai profesor di sebuah universitas ternama di India. Teman-teman, terlepas dari kita percaya reinkarnasi itu ada atau enggak, hidup tetap bukan sesuatu yang bisa kita anggap remeh. Jujur dari kasus ini yang bisa saya ambil itu adalah saya salut dengan Santi. Ibunya Titu ini benar-benar super sabar. Peluk sayang saya buat ibu-ibu hebat yang sedang berjuang membesarkan anak-anak mereka. Selain itu, kasus ini juga mengajarkan bahwa banyak hal di hidup ini yang masih menjadi misteri. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya. Semoga ada hal baik yang bisa kita jadikan pelajaran. Anak umur 4 tahun loh ini. Stress Verma.